Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan video tutorial kemarin ya, tentang bagaimana cara membuat aplikasi augmented reality menggunakan library Vuforia. Jadi pada Unity ya, saya ada sedikit mengubah penampilan dari main menu aplikasi yang sebelumnya ala kadarnya menjadi seperti ini ya, menggunakan desain baru. Untuk desain background akan saya sertakan pada folder kemarin ya, yang ada di video sebelumnya, part 1. Jadi saya akan sedikit jelaskan untuk cara membuat tampilan baru ini. Yang pertama, di sini ada objek canvas yang kemarin kita tambahkan. Bisa kita klik. Kemudian pada panel kita buka. Jadi pada bagian inspektor, source image sudah saya ganti ya. Saya gunakan yang ini, warna merah ini. Dan itu saya letakkan pada source image di bagian sini. Kita drag and drop. Kemudian untuk judulnya, pada bagian game object text ini, saya menambahkan font ya. Menambahkan font bebas ya, fontnya sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan bernama Quanton ya, font bernama Quanton. Saya mendownloadnya di website Dafont. Linknya saya sertakan di deskripsi. Seperti ini cara menggunakannya sama. Teman-teman bisa mengimport fontnya dari folder komputer kalian dengan cara drag and drop ke editor Unity. Kemudian letakkan pada folder font yang sudah kalian buat dengan cara seperti ini, new folder. Kemudian untuk menggunakannya, teman-teman bisa drag and drop juga ya. Misalnya seperti ini, taruh di sini, maka fontnya akan berubah. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan lagi ke settingan awal. Oke, selanjutnya di sini sudah terdapat 3 button ya, dibandingkan tampilannya kemarin hanya ada 1 button. Saya menambahkan 2 button lagi, yaitu pengaturan dan juga keluar aplikasi. Jadi untuk desain buttonnya seperti ini ya. Di dalam game object button terdapat button lagi. Jadi button yang pertama ini hanyalah memiliki komponen image ya, hanya memiliki komponen image dengan menyertakan rounded corner ya, seperti ini. Ini rounded corner yang diletakkan pada slot source image. Jadi bisa menciptakan bentuk seperti ini ya, rounded corner seperti ini, yang bisa dikustomisasi pada bagian pixel per unit ini. Jadi kita bisa tambah, bentuknya bisa berubah-ubah seperti ini. Seperti itu. Untuk cara mengaturnya agar bisa diatur seperti tadi, teman-teman bisa ke image-nya ya, rounded 40 ini. Untuk gambarnya akan saya sertakan juga pada Google Drive. Kemudian teman-teman pergi ke texture type yang awalnya default, teman-teman rubah menjadi sprite. Jika sudah, teman-teman bisa ke sprite editor, pilih ini. Jika terdapat masalah di mana sprite editor tidak mau tampil atau tidak mau muncul, teman-teman bisa mendownload aset tambahannya ya. Caranya dengan ke window, kemudian ke package manager. Setelah itu pada package Unity registry,
Teman-teman di sini bisa ketik yang namanya sprite. Kemudian kita tunggu sejenak. Oke, jadi sudah muncul ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan yaitu adalah mengklik 2D sprite ini. Kemudian di sini akan ada button install. Teman-teman bisa menginstalnya. Di sini karena saya sudah menginstalnya, jadi tampilan sprite editor tadi bisa muncul ya. Sprite editor ini bisa muncul. Kemudian teman-teman pada bagian border, teman-teman ketikkan 150, 150, 150 ke semuanya. 4 ini 150. Kemudian teman-teman tekan apply. Dan ingat ya, sebelum melakukan sprite editor tadi, rubah pixel per unitnya menjadi 400. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan bagaimana cara membuat tampilan button rounded corner seperti ini. Jadi yang ingin kita lakukan sekarang yaitu membuat scene baru ya, halaman pengaturan seperti untuk mengatur volume, kira-kira seperti itu. Kemudian cara membuatnya yaitu pada bagian folder scene kita klik kanan, kita create scene, kita beri nama halaman setting. Jika sudah, kita ke button 2 ya, kita klik pada bagian pengaturan ini, kita buka hierarkinya, kemudian tekan button. Jadi untuk button ini kalian bisa kustomisasi sesuai dengan keinginan kalian. Tidak harus tampilannya seperti ini. Yang penting untuk fungsinya dan cara membuat button ini bekerja sama seperti video part 1 ya. Jadi untuk membuka halaman setting, kita perlu melakukan yang sama seperti di button ini ya. Jadi kita perlu mendrag objek canvas ke dalam sini. Kemudian untuk fungsinya kita pilih level manager. Kemudian kita pilih load to scene ya. Load to scene, dan kita ganti di sini menjadi halaman setting. Oke, jadi dengan begini ketika kita menekan buttonnya akan berpindah ke halaman setting. Kemudian pada build setting ya, pada file build setting, kita tambahkan scene halaman setting. Kita drag and drop ke sini. Jika sudah, kita tutup. Kemudian untuk scene ini kita save. Ctrl S, kemudian kita buka halaman menu setting. Halaman setting. Kita klik 2 kali. Jadi pada bagian ini masih kosong, jadi kita sedikit kustomisasi dulu ya, dengan menambahkan UI, kemudian kita tambahkan canvas. Kemudian kita setting pada canvas scaler menjadi scale with screen size, kemudian kita pilih expand. Kita ketikkan resolusinya ada di 180 1920. Oke, untuk settingan canvas sudah ya. Kemudian kita save. Kemudian pada canvas kita klik kanan, kita pilih UI dan tambahkan panel. Pada panel di inspektor kita ubah source image dari background menjadi none ya, paling atas. Kemudian untuk color di bagian transparansi kita maksimalkan hingga berwarna putih seperti ini. Kemudian kita close.
Untuk tampilan halaman pengaturan masih sederhana ya. Jadi sama saja, teman-teman bisa mengkostumisasi halaman ini sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian lanjut, kita bisa menambahkan teks ya di panel. Kita klik kanan, UI, teks. Jadi kita beri nama teks judul. Teks judul ya. Kita ubah alignmentnya seperti ini. Kemudian kita font size kita tambah. Untuk ini juga kita buat jadi overflow dan di bawah juga overflow. Jadi kita bisa scale tanpa harus merubah size yang di atas ya. Dan untuk posisi di bagian Y kita agak tinggikan ya karena judul. Kita ubah menjadi 700. Kemudian untuk teksnya kita ubah menjadi pengaturan aplikasi. Kemudian untuk fontnya akan saya rubah di sini. Oke, pakai ini saja. Kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan teks lagi ya. Di bagian panel kita klik kanan, UI teks, teks keterangan ya namanya. Kemudian sama settingannya ini kita rubah jadi overflow tengah. Ini jangan di tengah ya, kita di samping saja. Kemudian ini baru di tengah. Nah, untuk size-nya kita tambah mungkin 48. Kemudian posisinya kita ubah menjadi agak naik untuk Y aksisnya mungkin sekitar 150. Dan untuk posisi X nya kita berikan minus 300 ya. Oke. Teks keterangan, kemudian kita tambahkan yang namanya slider. Caranya dengan klik kanan pada panel, UI, slider. Oke, slider kita beri nama slider volume. Kita save. Kemudian bisa kita scale ya atau perbesar. Kira-kira segini ya. Kemudian untuk teks keterangan kita ubah menjadi volume musik. Dan yang terakhir kita akan buat button. UI button. Kita bawa ke bawah. Kemudian kita atur, kita scale ya. Mungkin segini. Untuk teksnya kita ubah menjadi kembali ya. Kembali. Baik, jika sudah, kita bisa menambahkan script pada button kembali sehingga ketika kita menekannya maka akan berpindah ke scene menu utama. Caranya dengan menambahkan script
yang sudah kita buat di part 1, yaitu level manager. Kita drag ke game object canvas, kemudian kita klik canvas, kemudian pada button kita pilih tambah di sini, kemudian kita drag canvas ke bawah sini, kemudian di function kita pilih level manager dan pilih load to scene. Kemudian di sini kita ketikkan menu utama. Oke, dengan begitu untuk fungsi kembali ke menu utama sudah selesai. Kemudian kita akan membuat pengaturan untuk bisa menambahkan musik. Kemudian di bagian pengaturan aplikasi kita bisa mengatur volumenya. Sebelum itu, di bagian volume slider, pada value ini ya kita ubah menjadi 1. Kemudian kita save, kita pindah ke menu utama. Jadi di bagian menu utama kita akan membuat objek baru ya. Jadi kita pilih di sini, kemudian create empty. Kita beri nama audio source. Kita beri nama audio source. Kemudian kita ubah posisinya menjadi 0 semua. Setelah itu kita bisa menambahkan komponen musik ya yang akan digunakan ketika aplikasi dijalankan. Caranya dengan add komponen. Kita pilih di sini, kita ketik saja audio source ini ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum itu kita import dulu musik yang akan kita gunakan. Kita buat folder baru saja, kita beri nama musik atau sound. Kita pilih directory tempat kita menyimpan musiknya, kemudian kita drag and drop ke Unity, kita taruh di folder sound. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah, kita kembali ke audio source. Kemudian kita drag musiknya ke bagian audio clip. Kemudian ada sedikit pengaturan di sini. Kita play on awake, kita turn on, kita hidupkan. Kemudian loop juga kita hidupkan. Oke, jika sudah, kita save. Sekarang kita akan menambahkan script di sini. Jadi sesuai tutorial script yang sudah saya buat, dimulai pada bagian ini ya, script untuk diletakkan pada audio source. Jadi kita akan ikuti script ini. Jadi caranya dengan add komponen, kita buat sesuai namanya, do not destroy M. Ini kita copy. Untuk tutorial script versi terupdate akan saya taruh juga ya di directory Google Drive. Nanti teman-teman bisa ikuti. Kita copy do not destroy M. Kita ke sini,
add komponen, kita paste, kemudian pilih new script, create and add. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah, kita buka scriptnya. Pada Visual Studio, kita akan copy di script ini ya. Kita akan copy semuanya. Kemudian pada Visual Studio, di sini akan kita pastekan. Sebelumnya kita blok dulu semua, kemudian kita pastekan. Oke, jadi sudah tidak ada masalah ya di sini. Setelah itu kita save. Setelah itu kita kembali ke Unity. Tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah, kita save dulu. Untuk audio source, kita ubah tagnya ya di sini. Kita ubah, kita pilih tag, kemudian kita add tag di sini. Kemudian kita pilih tambah. Kita buat namanya game music ya, kalau tidak salah. Kita save dulu. Saya akan pastikan dulu ya. Oh ya, benar, jadi namanya game music ya. Kita sesuaikan dengan script. Oke, kita kembali ke Unity. Jika sudah, kita buat tag. Kita pilih lagi audio source. Setelah itu, pada bagian tag ini kita pilih tag yang sudah kita buat tadi, game music. Kemudian kita save. Kemudian bisa kita tes sepertinya. Ya, coba kita play ya, untuk mengetes apakah musik yang kita tambahkan sudah bisa terdengar. Oke, untuk musiknya pada bagian scene menu utama sudah ya. Kemudian kita pindah ke scene halaman setting. Kita klik 2 kali di sini. Di sini kita akan menambahkan game object baru ya. Di sini kita akan menambahkan game object baru bernama music control ya. Kita create empty. Kita ubah namanya menjadi music control. Kemudian kita save. Untuk positionnya kita ubah menjadi 00 semua. Dan kita save. Namanya music player. Kemudian kita bisa membuat script baru ya. Pada text tutorial script, kita akan membuat script baru di bagian sini ya, di bawahnya, dengan nama music player. Jadi ini kita copy namanya. Kemudian kita ke Unity, kita add komponen, kemudian kita paste. Pilih new script, kemudian create and add. Kita tunggu beberapa saat.
Oke, kita save dulu. Kemudian kita buka scriptnya. Edit script. Di Visual Studio kita blok semuanya dulu. Kemudian bisa kita hapus. Di bagian script tutorial ini kita blok semuanya. Kemudian kita copy dan kita pastikan di sini, di music player. Kemudian kita cari sedikit perubahan. Oke, game music yang tadi juga sudah ada di sini tagnya. Jadi untuk objek game music bisa dideteksi ya pada script ini. Kemudian di sini juga ada update volume. Oke. Jadi untuk intinya untuk script music player ini sepertinya sudah tidak ada yang perlu dirubah ya. Jadi kita kembali ke Unity. Kita kembali ke Unity. Kemudian kita isikan di sini ya untuk volume slider musik. Kita pilih slider volume yang tadi, kita drag ya ke sini. Kita drag ke sini, kemudian pada slider volume pada bagian ini ya kita tambah. Pada bagian ini ya, di bagian slider music yang sudah kita tambahkan tadi, kita drag and drop music player. Kemudian di bagian functionnya kita pilih music player dan kita pilih di sini update volume S ya, paling atas. Oke, kemudian kita save. Setelah itu bisa kita tes. Sepertinya kita kembali ke menu utama dan kita play. Turun jika volume musiknya turun ketika kita oke, di sini masih error ya. Tapi ini sudah bisa diatur ya. Sepertinya sedikit ada kesalahan tadi pada saat memulai aplikasinya. Jadi bisa kita stop dulu. Kemudian bisa kita mulai lagi ya. Apakah nilai volumenya bisa disimpan atau tidak? Oke. Jadi nilai volumenya disimpan ya, tidak terulang lagi dari maksimum. Jadi ketika kita atur volume segini, kita kembali, kemudian kita misalnya tutup aplikasinya, kemudian kita buka aplikasinya lagi, maka volumenya tidak akan terreset ya. Oh, masih terreset ya. Oke, jadi ada sedikit kesalahan di sini. Volumenya masih terreset ya. Oke, jadi dikarenakan ada sedikit bug ya, dimana ketika kita login ke aplikasinya, maka musik yang dimainkan akan dimulai pada volume maksimal. Ketika kita masuk ke pengaturan, kita bisa mengatur volumenya. Kemudian ketika kita keluar dari aplikasi dan kita buka aplikasinya lagi, maka
musiknya akan berada di volume maksimal lagi. Jadi seperti itu bugnya. Saya akan melakukan troubleshooting ya. Caranya dengan menambahkan objek yang sama di halaman menu utama. Jadi pada halaman setting tadi kita jadikan game object ini sebagai prefab ya. Jadi intinya kita buat folder prefab di sini seperti ini, kemudian kita drag objek musik player ini ke folder prefab. Maka ikonnya akan menjadi biru seperti ini ya. Setelah itu kita kembali ke scene menu utama. Kemudian di sini kita tambahkan prefab yang tadi, music player. Kemudian kita save. Kemudian pada bagian canvas panel kita tambahkan juga UI slider. Oke, atau bisa kita ambil dari halaman setting. Kita save dulu. Kita ambil dari halaman setting slidernya, kita ubah menjadi prefab juga. Oke, sudah biru. Kemudian kita kembali ke halaman menu utama. Kita tambahkan slider ke bagian bawah sini. Dan kita save. Jadi kita coba scale dulu ya di sini. Ketika kita scale, kemudian kita pindah ke halaman setting. Oke, tidak berubah ya size-nya. Kita kembali ke menu utama. Kita pilih lagi slider volume tadi. Untuk posisinya kita taruh di bawah sini saja, di pojok bawah. Pilih ini. Kemudian untuk scale-nya kita berikan 0. Jadi kenapa saya lakukan hal ini? Intinya ketika kita berada di halaman yang tidak ada slidernya, maka musiknya akan di restart volumenya. Jadi untuk mengakalinya kita perlu menambahkan slider ya di setiap halaman seperti ini. Setelah itu kita tambahkan slidernya di sini dan kita save. Jadi bisa kita coba ya. Kita play, kita tes. Jika ada bug, kita akan ganti slidernya. Volumenya berfungsi dengan baik. Kita mulai dengan musik yang kecil dulu, kemudian kita stop aplikasinya, kemudian kita jalankan lagi. Oke, berhasil ya. Jadi untuk musiknya sudah tidak dimulai dari volume maksimal ya, sudah sama seperti pengaturan. Jadi seperti itu. Ini juga kita terapkan pada halaman ARCam. Di sini halaman ARCam kita tambahkan music player dan juga slider volume. Dan kita save pada music player. Kita tambahkan slider volume, kemudian di slider volume juga sudah kita ubah ya di sini.
Oke, untuk slider volume sudah kecil sepertinya, jadi tidak ada yang perlu diubah. Mungkin untuk scale-nya kita ubah jadi 0 semua. Seperti ini, kemudian kita save. Oke, kita bisa coba lagi sepertinya. Kita ke halaman utama, kita play. Kemudian kita kembali ke ARCam. Oke, untuk volumenya ada ya, sudah kecil. Kemudian kita kembali, volumenya masih sama, kemudian kita besarkan, kita kembali, kita ke ARCam. Oke, masih sama ya volumenya. Dan jika kita tutup aplikasinya, kemudian kita buka lagi, oke, jadi untuk penambahan volume, untuk penambahan musik sudah berhasil ya. Kita bisa mengatur volumenya ketika kita kembali dan kita membuka aplikasinya, sudah tidak terreset lagi ya volumenya. Oke, untuk menu pengaturan sudah selesai. Untuk menu keluar aplikasi, kita akan ketika kita mengklik keluar aplikasi akan memunculkan pop-up ya, memunculkan pop-up apakah pengguna ingin keluar atau tidak. Jadi caranya pada kanvas kita klik kanan, kita pilih UI dan kita pilih panel. Kita pilih panel, kemudian di bagian color kita agak tidak transparan seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti ini, di bagian panel kita bisa tambahkan UI, kemudian kita tambahkan image. Image-nya kita beri nama notif, kita save, kita beri nama notif. Kemudian untuk source image kita berikan, oh ya, untuk dua script yang kita buat tadi kita pindahkan dulu ya ke foldernya, yaitu folder script, supaya rapi. Kita kembali ke notif ini, kita beri kita ke UI, kemudian oke, ada sedikit pengaturan karena kita ada memindahkan script tadi. Oke, kita pilih rounded 40 pixel ini, kita tambahkan ke source image. Kemudian di bagian notif ini kita ubah besarnya menjadi 700 mungkin, 700. Oke, jika sudah, kemudian di sini saya akan menambahkan komponen baru ya di bagian notif ini, komponen yang namanya vertical layout group. Jadi kita tambahkan, untuk child alignment-nya kita ubah menjadi middle center. Oke, kemudian di bagian notif ini kita akan menambahkan UI text, kita tengah semua, kemudian kita beri kita ubah ya width-nya menjadi 700 serta tingginya menjadi 700 dibagi 2 itu 350 ya, 350. Oke,
Kemudian kita besarkan menjadi 72 atau 662. Mungkin kita ketik dulu ya. Kita berikan apakah Anda ingin keluar aplikasi, tanda tanya. Setelah itu kita di bagian notif lagi, kita klik kanan, kita pilih UI dan pilih kita pilih ke empty object ya aja. Oke. Kemudian di bagian notif ya, kita klik kanan, kita pilih create empty. Create empty kita ubah menjadi button. Ya atau tidak. Button ya atau tidak. Untuk lebarnya kita ubah jadi 700. Untuk tingginya kita ubah menjadi 350. Kemudian kita tambah komponen. Di sini kita tambahkan horizontal ya. Horizontal layout group. Kita ubah alignmentnya menjadi center, middle center. Kemudian setelah itu di bagian button ya dan tidak ini kita klik kanan, kita tambahkan UI dan kita tambahkan button. Button ya. Dan satu lagi klik kanan, UI button. Kita beri nama button tidak. Jadi tampilannya akan otomatis seperti ini ya. Kemudian kita ubah lebarnya untuk 700 dibagi 2 sama ya 350, jadi bisa kita gunakan 300 atau 250, dan yang satu lagi 250. Kemudian untuk tingginya kita bisa gunakan 100 atau kita gunakan 70, terlalu kecil, 100 saja. Dan di sini juga sama, kita gunakan 100 untuk ketinggiannya. Kemudian pada kita pada teksnya bisa kita besarkan sedikit font size-nya 40, kita beri iya. Kemudian pada teks font tidaknya kita ubah menjadi 40 di sini dan kita beri tidak. Oke, kita zoom dulu untuk melihat penampilannya. Sama ya untuk tampilannya sangat saya buat sederhana. Teman-teman bisa kustomisasi sesuka teman-teman ya. Caranya dengan seperti tadi, di bagian ini, di bagian source image, teman-teman bisa menambahkan icon-icon yang sudah teman-teman siapkan atau yang teman-teman sudah buat, sehingga akan menciptakan bentuk yang berbeda. Kemudian kita tutup saja notif ini. Kita tutup panel ini, kita beri nama panel notif dan kita tutup saja, kita save ya. Oke, kelihatannya ini mengganggu. Jadi langkah selanjutnya adalah menonaktifkan panel notif. Kita pilih ini. Oke, jika sudah, kita buka panel, kita cari button keluar aplikasi. Kemudian di button ini kita akan mendrag panel notif ke sini. Kemudian di functionnya kita akan pilih game object, kita pilih set aktif, kita pilih centang.
Oke, kita coba tes. Kita pilih centang. Ketika kita menekan keluar aplikasi, maka akan muncul notifnya. Oke, berhasil ya. Tapi untuk iya dan tidaknya masih belum. Jadi kita tutup dulu aplikasinya. Setelah itu kita kembali ke panel notif. Kita aktifkan dulu. Kemudian pada button tidak ya, di button tidak ini kita plus, kita tambahkan, kemudian kita drag panel notif ke sini, kemudian kita pilih functionnya game object, set active bool menjadi mati ya, seperti ini. Jadi akan kita tes lagi. Jika kita menekan tidak, maka notifikasinya akan hilang, berarti sudah berhasil. Oke, jadi sudah bisa ya, seperti ini. Dan kita tutup, kita stop dulu, kita save. Kemudian untuk button iya di sini kita memerlukan script. Untuk scriptnya kita bisa lihat di tutorial ini ya, tutorial coding. Jadi kita akan buat script baru dulu. Kita bisa tambahkan di panel notif saja ya, atau kita tambahkan di canvas. Kita tambahkan di canvas saja ya. Kita tambahkan di canvas, kita add komponen. Di sini kita copy exit control notif ini, kita copy. Kita kembali ke Unity dan kita pastekan. Kemudian kita pilih new script dan create and add. Kita tunggu beberapa saat. Oke, set control notif script. Di sini ada sedikit kesalahan sepertinya ya. Mungkin kita remove saja ya, move komponen. Kemudian untuk exit control notif ini kita akan buatkan game object baru saja ya, create empty. Kita berikan nama em atau exit manager. Kita ubah jadi 0 semua. Kemudian kita tambahkan script yang tadi. Di em ini, kemudian pada kita buka dulu, kita edit script. Di sini di bagian kita tidak perlu void start dan update sepertinya. Di sini saya akan coding ya. Oke, jadi kita copy ini saja. Kita copy application.quit, kita copy, kita ke Visual Studio. Jadi kita buat public void keluar. Iya keluar.
buka tutup kurung, kita kurung kurawal, dan kita pastikan. Kita save. Jadi scriptnya seperti ini saja, dan akan kita tes juga. Oke, sudah. Kemudian di button iya, kita plus, kemudian kita drag EM, kita pilih exit control notif, kita pilih iya keluar. Oke. Serta untuk mengecek apakah bisa dijalankan, mungkin kita juga pilih debug.log. Keluar aplikasi. Jadi untuk line yang di bawah ini hanya untuk mengetes ya. Jadi kita tes dulu. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita panel notif, kita nonaktifkan, dan kita play. Kita tes keluar aplikasi. Tidak. Kita ke konsol dulu. Kita clear. Keluar aplikasi. Iya. Oke, sudah terbaca ya, keluar aplikasi. Jadi seharusnya ketika aplikasi ini diinstal di perangkat Android, ketika kita pilih iya, maka aplikasi akan ditutup. Baik teman-teman, karena keseluruhan aplikasi sudah selesai ya, dari fungsi dan juga menu-menu yang sudah kita buat tadi, maka tahapan yang terakhir yaitu adalah mengekspor program yang sudah kita buat ini menjadi aplikasi yang bisa diinstal di perangkat Android. Jadi caranya dengan menuju file, kemudian build setting. Di bagian build setting ini usahakan urutan scene in build-nya sudah seperti ini ya. Yang pertama itu adalah menu utama, jadi ketika kita membuka aplikasi maka akan menampilkan menu utama terlebih dahulu. Kemudian untuk urutan sisanya bisa bebas ya, seperti ini. Sebelumnya jika kalian membuka build setting dan melihat platform berada di PC, di bagian PC, maka teman-teman harus merubahnya ya ke perangkat Android. Jadi teman-teman pilih Android, kemudian di sini akan ada button seperti ini ya, switch platform. Kita pilih ini, kemudian switch platform. Setelah itu teman-teman tunggu beberapa saat, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan ke player setting terlebih dahulu. Di bagian player setting, teman-teman bisa mengubah namanya ya di sini. Saya akan biarkan saja AR latihan. Kemudian yang terpenting ada di other setting ya, di bagian other setting. Jika teman-teman ingin menambahkan splash image, teman-teman bisa memilih menu ini dan menambah list untuk splash image-nya seperti ini. Oke, untuk di bagian other setting, teman-teman bisa mengubah di sini ini ya. Yang pertama adalah minimum API level di sini. Yang awalnya itu adalah KitKat 4.4, teman-teman bisa mengubahnya ke Android 8.0 Oreo ya.
Jadi dikarenakan kita menggunakan Vuforia Engine versi terbaru, maka Android minimum yang bisa menjalankannya adalah Android versi 8 ya, Oreo. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa mengubah sedikit pengaturan di sini. Untuk ini kita biarkan mono ya, scripting backendnya. Kemudian ARM7 kita centang. Untuk target device kita pilih all device. Untuk install location kita prefer eksternal ya, kita prefer eksternal saja. Kemudian mungkin itu saja ya untuk player setting. Kemudian kita bisa close. Setelah itu teman-teman pilih build. Setelah itu teman-teman pilih direktorinya. Saya akan, dikarenakan saya sudah ada nama tes 1, jadi saya berikan nama tes 2 ya, namanya bebas, dan pilih save. Setelah itu kita tunggu proses ekspor sampai selesai, mungkin agak lama, jadi kita tunggu saja. Oke, jika sudah selesai maka akan disimpan di tempat kalian pilih tadi. Jadi di sini sudah selesai aplikasinya, yaitu bernama tes 2. Ini sudah bersifat APK ya. Di sini .apk, jadi aplikasi ini bisa diinstal di perangkat Android teman-teman. Baik, jadi sekian ya video lanjutan dari part pertama, yaitu bagaimana cara membuat aplikasi augmented reality menggunakan Vuforia Engine versi terbaru. Semoga video part kedua ini bisa menyempurnakan yang dibuat pada part pertama. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa memberikan like dan juga subscribe. Sekian dari saya dan terima kasih.